Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajaran-ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimullah, marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menambah ilmu dimanapun kita berada, karena insya Allah bertambahnya ilmu akan menambah kesadaran kita untuk melaksanakan segala perintah Allah. Bertambahnya ilmu pula akan menambah kesadaran kita untuk meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga proses rohaniah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin rahimullah, dalam khutbah yang singkat ini dengan tema menyongsong rizki yang barokah, bahwa kita maklumi bersama hidup kita ini memang butuh sandang, pangan, papan. Kita butuh sandang agar tampak sebagai manusia yang mulia, diciptakan oleh Allah makhluk yang mulia, dijaga dengan menggunakan menutup aurat. Karena itu sandang adalah bagian yang penting dalam kehidupan. Untuk ini kita bisa menjadi tetap terjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Pangan kita juga butuh karena memang kita butuh bertahan hidup. Selagi kita masih menjadi manusia sebagai makhluknya Allah, maka kita memang untuk kelangsungan hidup kita butuh pangan. Begitu juga papan agar kita bisa punya tempat untuk berteduh, apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, bahwa rumah atau papan adalah bagian juga yang penting agar kita ini bisa berteduh dalam kehidupan ini. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kamu sekalian sudah selesai dalam menunaikan ibadahmu kepada Allah, maka segeralah kamu sekalian pergi ke seluruh penjuru bumi
di mana Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan fadilah, keutamaan, rizki dan kebutuhan ma'isyah kita, kebutuhan hidup kita, Allah taburkan ke seluruh penjuru bumi. Begitu Al-Quran membicarakan tentang lahan atau wilayah di mana kita untuk bisa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi sandang, pangan dan papan tadi. Jadi begitu Islam memberikan satu wawasan yang begitu luasnya. Tugas dimanapun kita berada, selagi masih di buminya Allah, maka di situ Allah sudah siapkan semuanya. Dan begitulah, maka di ayat yang lain Allah juga ajarkan, fasiru fil ardi. Hendaknya kamu memang pergi ke seluruh penjuru bumi untuk melihat betapa luasnya karunia Allah itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cuman Allah berpesan agar apa yang kita dapatkan untuk persediaan sandang, pangan, dan papan tadi, Allah ingatkan supaya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan min fadlillah tadi, wadhkurullaha katsira, maka hendaknya kamu sekalian perbanyak ingat kepada Allah. Karena bisa jadi seseorang ketika sudah asik dengan pekerjaannya, dengan profesinya, maka dia juga akan larut dengan keadaan yang sedang ditekuninya. Maka Allah ingatkan, engkau hendaknya jangan lupa. Hendaknya engkau selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sesungguhnya yang menaburkan seluruh rizki yang ada di permukaan bumi ini adalah Allah. Yang membagi adalah Allah, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Kita hanya sedang menyongsong saja. Tugas dimanapun kita berada, sesungguhnya kita sedang menyongsong bagaimana bagian Allah yang akan diberikan kepada kita itu tempatnya memang ada di tempat masing-masing yang sedang kita tuju itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, karena kenapa mesti Allah ingatkan? Harus banyak ingat kepada Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kamu sekalian akan mendapatkan keberuntungan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang bersifat duniawi, sandang, pangan, papan itu belum tentu beruntung kalau seseorang tidak ingat kepada Allah. Karena itu keberuntungan itu adalah ketika dia senantiasa dimanapun ia berada, fadhkurullah, dia selalu ingat kepada Allah. Ada rambu-rambu yang harus diingat, aturan-aturan Allah yang sudah dipesankan lewat Rasulnya, agar kita ini senantiasa selamat kehidupan kita di dunia, dan juga untuk menyongsong akhirat. Karena kita tidak berhenti hanya di dunia, kita masih akan menjalani, akan menempuh perjalanan untuk di akhirat. Itulah karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fadilah Allah dimanapun berada. Yang penting jangan sampai lupa kita mengingat kepada Allah. Ada kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an juga, dzurribat alaihimud dzillatu wa ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Kamu sekalian tidak akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, keberhasilan yang sesungguhnya, kecuali engkau senantiasa menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia dan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua-duanya ini akan menjadi kunci kesuksesan seseorang yang sesungguhnya. Karena hanya berhasil di dunia tapi akhirat tidak, berarti dia tidak punya masa depan yang menjanjikan. Kalau senang saja di dunia tapi di akhirat nanti akan celaka, maka ini yang disebut dia hanya senang di dunia tapi celaka di akhirat. Maka Islam mengajarkan untuk keseimbangan. Fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pesan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah kamu sekalian, minumlah kamu sekalian yang halal dan yang baik. Jangan engkau mengikuti syaitan. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata. Ingat bahwa makanan menentukan kualitas hidup seseorang. Kenapa urusan makan sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan? Ini karena memang jangan sampai manusia yang sungguh sangat mulia ini jatuh martabatnya menjadi syaitan. Syaitan yang tidak peduli halal dan haram, maka keluarga syaitan dan anak turunnya nggak ada yang benar. Allah inginkan kelangsungan kemuliaan manusia ini sampai anak turunnya nanti berada dalam kemuliaan dan kebahagiaan dan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, la ya'tiyanni 'alan nasi zamanun la yubalu mal'u bihalin akhadal mal am biharamin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akan datang satu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli urusan halal dan haram dalam mendapatkan hartanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita terjebak dengan satu ungkapan, zaman sekarang cari yang halal, yang haram saja susah. Padahal kalau direnungi, kalimat itu adalah yang halal, yang haram sama susahnya. Kalau sama susahnya, kenapa cari penyakit kita? Jangan sampai kita mempertaruhkan keluarga kita, anak turun kita seperti syaitan yang tidak peduli dengan halal dan haram. Karena itu, man jama'al malu bi ghairi haqqin sallallahu 'alal ma'i wat-tin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Siapa saja yang mengumpulkan harta tanpa peduli halal dan haramnya, atau dengan cara yang bi ghairi haqqin sallallahu, maka Allah akan binasakan. Dengan caranya, apakah itu dengan air atau dengan tanah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan setidaknya ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah tadi akan menambah hasanah dalam kehidupan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita menuju ridhonya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah amarona bil ittihadi wal intisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah surat An-Nahl ayat ke-97. Siapa saja yang senantiasa menjaga kebaikan, kesalehan dirinya, laki-laki atau perempuan, atas dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan kehidupannya dalam keadaan baik-baik saja. Falanajzihum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah masih akan memberikan balasan untuk di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia ini.
Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardu'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kami, ampuni juga keluarga kami, ampunkan juga saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, limpahkan rahmat taufik dan hidayahmu, agar kami tetap teguh dalam menjalankan agamamu, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulmu. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu tampak benar di mata kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk berada dalam kebenaran itu. Tunjukkan pula ya Allah yang haram itu haram, yang batil itu batil di mata kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk tidak melakukan hal-hal yang Kau larang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Thank you.